101.7 FM, the funkiest radio station and always be fun. Hai pendengar 101.7 FM, kembali lagi nih dengan kita, geng yang seru-seru abis yang gak pernah gagal bikin hari kalian makin funky. Bareng sama aku Dila dan mereka. Hai, aku Lala yang siap buat kasih insight yang berbeda di topik kita kali ini. Dan yang terakhir ada aku Cici. Kali ini kita mau bahas topik yang terasa dekat namun cukup sulit buat dibahas. Kira-kira apa sih guys? Wah, apa tuh? Wah, apa itu ya? Yaitu toxic relationship. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita bakalan bahas dulu nih, apa sih itu toxic relationship? Apa tuh Cie? Coba jelasin. Jadi toxic relationship itu adalah intinya dimana kita itu berada dalam hubungan yang gak sehat, yang dimana kita itu merasa gak nyaman, bahkan gak bahagia. Bukan cuma hubungan percintaan aja, namun juga ada dalam hubungan pertemanan, keluarga, bahkan hubungan pekerjaan. Oke, aku setuju banget sih kata Cici ya. Nah, toxic relationship ini punya banyak ciri loh guys. Nah, salah satu cirinya itu ada dari pasangan yang sering mengekang kita, pasangan yang tidak mendukung kita sama sekali atas apa yang kita impikan, dan pasangan yang terus merendahkan kita. Jadi intinya itu adalah hubungan yang bikin kita tuh merasa nggak didukung, nggak dihargai, dan juga selalu di mana kita tuh di bawah tekanan. Itu tuh bisa melelahkan banget gak sih, baik fisik maupun mental? Iya nih, bener banget. Dan ini sering kali berbahaya bagi kesehatan kita, terutama di kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Dan ini tuh juga berdampak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Nah, aku nih pengen tanya nih dari kalian berdua, ada nggak sih pengalaman yang kalian itu terjebak di dalam hubungan toxic relationship? Pertama tuh Cika nih, gimana Cik? Ada nggak tuh? Aduh, ada banget nih dalam hubungan percintaan dengan mantan saya, yaitu aku itu dimana-mana harus benar-benar ngasih kabar 24/7, dan aku itu nggak boleh ngepost foto yang cantik-cantik. Selain itu aku gak boleh keluar bahkan sama temen cewek. Dan yang paling utama itu dimana aku pengen mengembangkan diri ke duta, itu tuh gak dibolehin guys. Aduh, parah banget gak sih? Parah banget sih. Iya. Kalau dari aku sendiri ya, aku dulu juga pernah nih terjebak di suatu hubungan yang toksik. Nah, dulu pasangan aku itu juga mengekang aku. Aku juga harus disuruh ngabarin dia setiap jam, setiap detik, bahkan setiap menit loh. Wah, setiap detik ya, bahkan kita kan nggak melulu dunia kita kan nggak melulu soal dia ya. Kita tuh perlu explore dunia kita gitu loh. Jadi nggak 24/7 kita harus ngabarin dia, kasih tahu dia segala sesuatu tentang kita, ya nggak sih guys? Iya, betul banget sih. Nah, ada juga nih kekerasan dalam hubungan toksik. Salah satunya adalah kekerasan fisik. Ini nih yang paling parah. Bahkan kekerasan fisik ini bisa berupa pukulan, tendangan, kayak jambak atau diapain, kan malah ini paling parah kan guys. Nah, ayo. Oke. Selanjutnya ada juga kekerasan mental nih. Nah, kita mengambil contoh ada dua nih. Ada gaslighting dan manipulasi. Nah, dua hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi kurang percaya diri dan sering mengurung diri di kamar, tidak mendapat dukungan dari orang lain sehingga dia merasa terpuruk seperti itu. Nah, betul banget tuh Lala. Dan yang gak kalah penting itu adalah kekerasan seksual yang sangat menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Ini tuh serius banget loh dampaknya. Apalagi yang sering diabaikan itu adalah kekerasan ekonomi. Misalnya itu pasangan yang memaksa kita buat bekerja tanpa henti untuk mencukupi kebutuhannya, atau juga melarang kita bekerja supaya kita itu bergantung pada dirinya. Itu eksploitasi juga nggak sih? Nah, kalau dibiarkan, ini kekerasan fisik ini bisa berdampak juga ke mental kita loh. Kayak kita bisa depresi, kita bisa stres, dan bahkan terus kita bisa gila loh guys. Iya nggak sih? Nggak cuma ke kesehatan mental juga sih, tapi bisa ke fisik. Stres yang terus-menerus itu berpengaruh ke imunitas tubuh kita loh. Kita itu jadi lebih rentan sakit dan bisa menyebabkan penyakit jantung juga. Wah, gila, serius banget gak sih dampaknya? Nah, terus juga di toxic relationship ini bisa bikin kita kehilangan semangat untuk berkembang. Kita jadi apatis, gak peduli dengan lingkungan sekitar, bahkan ke diri kita sendiri. Waduh, dan gak bisa dipungkiri lagi dampak terbesarnya itu adalah trauma. Banyak yang setelah keluar dari hubungan toksik itu merasa takut untuk membangun hubungan lagi, atau biasa dikenal dengan trust issue ya, karena khawatir akan mengulang pengalaman buruk yang sama.
Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Apa tuh? Cara keluar dari hubungan toxic relationship. Bagaimana nih cara keluar dari hubungan ini? Karena ini bukan hal yang mudah ya untuk keluar dari hubungan ini. Aku bakalan tanya pertama nih Cici, gimana tuh Cici? Waduh, betul banget tuh Dila. Langkah yang pertama yaitu kenali tanda-tanda toksik tersebut. Kalau kita udah merasa tertekan, sering direndahkan atau dikendalikan sama pasangan kita, jadi sadari bahwa hubungan itu tuh mungkin udah terasa nggak sehat. Nah, terus juga jangan lupa buat menentukan batasan-batasan nih, sampai mana kalian bisa mentoleransi atas pasangan kalian atau teman kalian yang melakukan hubungan ke kalian. Nah, supaya mereka juga mengerti apa yang kalian inginkan, supaya mereka juga tidak menebak-nebak apa yang kalian inginkan. Seperti itu. Yang nggak kalah penting itu kita harus cari dukungan. Bicarakan masalah ini tuh dengan teman, orang yang kalian percaya, keluarga, atau bahkan konselor. Dukungan eksternal tuh sangat membantu kita loh buat melihat situasi dengan biar terasa lebih jernih. Oke, selain itu bangun kemandirian kita guys. Fokus pada hal-hal yang membuat kita tuh untuk upgrade diri ke hal-hal yang positif gitu. Lebih percaya diri dan mandiri. Jadi nggak tergantung sama pasangan yang toksik. Ya. Kalau semua langkah di atas udah dijalani, saatnya kita merencanakan keluar dari hubungan toksik tersebut. Buat rencana yang aman, terutama kalau ada kekerasan atau ketergantungan di dalam sebuah hubungan. Oke, nah setelah keluar dari hubungan yang toksik nih, nah kalau bisa ya kurangi atau hentikan semua kontak sama sekali. Betul. Kalau bisa ya blokir semua sosmednya. Setuju guys. Nah, ini juga penting ya cara ini, karena kayak aku sendiri ya, setelah aku keluar dari hubungan yang toksik ini, aku jadi bisa lebih explore dunia luar, aku bisa lebih sayang ke diriku sendiri, aku bisa lebih bahagia lagi. Betul banget tuh. Kalau masih sulit sendirian, kita tuh jangan ragu buat cari bantuan profesional seperti ke psikolog ataupun terapis. Mereka itu bisa membantu proses pemulihan mental kita. Dan yang terakhir, serta paling penting, luangkan waktu untuk memulihkan diri sendiri. Fokus pada kesehatan mental dan perbaiki diri sendiri, upgrade diri sendiri nih guys. Dan berubah ke kehidupan yang lebih positif dan lebih sehat tentunya. Wah, ternyata banyak banget nih hal yang perlu kita perhatikan soal toxic relationship. Gak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Betul banget tuh Dila. Karena seringkali orang itu nggak sadar kalau mereka itu ada di dalam hubungan yang toksik. Maka dari itu penting banget buat kita lebih peka dan nggak takut untuk minta tolong atau minta saran ke orang lain. Oke, setuju banget nih. Nah, semoga apa yang kita obrolin barusan dapat bermanfaat buat para pendengar di luar sana ya. Dan juga ingat kalau kalian berhak untuk bahagia dan keluar dari lingkungan yang toksik. Kalau ada yang mau sharing pengalaman atau minta saran, feel free buat kirim pesan ke sosial media kita. Kita akan coba bantu dan dengerin curhatan dari kalian semua. Jadi, stay funky, stay happy, and stay happy and stay away from toxic relationship. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya di 101.7 PL FM, tempatnya ngobrol asik dan fun. Bye-bye, love you.